Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1, tugas besar pengantar rekayasa dan desain kelas 25, Fakultas Sipil dan Lingkungan. Di sini kami akan mempresentasikan laporan akhir kami terkait tugas besar ini. Yang pertama ada latar belakang. Nah, untuk latar belakang, pada kasus kali ini terdapat masalah terkait infrastruktur sipil seperti tertera pada gambar di slide, yaitu terdapat dua permukiman, yaitu A dan B yang terpisah oleh lembah yang cukup dalam. Nah, kondisi daerah A itu terletak di tepi sungai yang cukup luas, tetapi permasalahannya daerah A ini terisolasi dari daerah lain, sedangkan daerah B itu merupakan daerah pertanian yang hanya mengandalkan air hujan, mengandalkan air pada musim hujan. Lalu berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, kami diminta untuk merancang suatu sistem yang dapat menyelesaikan permasalahan di kedua daerah tersebut dengan tujuan akhir yaitu daerah A tidak terisolasi dan daerah B memiliki persediaan air yang memadai. Berikutnya itu ada rumusan masalah, ada 3 rumusan masalah seperti tertera pada slide. Jadi selanjutnya adalah ruang lingkup atau batasan yang kami gunakan dalam memecahkan masalah ini. Yang pertama ialah daerah A mengiringi danau dengan merupakan muara dari sungai atau mata air. Lalu sistem irigasi pada daerah B tidak diperhatikan secara detail, serta lokasi daerah diasumsikan tidak berada di ring of fire, sehingga potensi bencana alam seperti bom bumi dapat diabaikan. Lalu selanjutnya adalah kajian literatur, di mana kami mengambil 6 poin sebagai bahan dasar dalam kajian kami. Oke, selanjutnya itu adalah metodologi desain dari solusi yang telah kami buat. Ini ada diagram alirnya. Jadi pertama-tama kami melakukan identifikasi masalah yang terdapat di daerah A dan B. Kemudian kami melakukan penentuan ruang lingkup tinjauan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah itu, kami melakukan asumsi data yang dapat menunjang proses pembuatan infrastruktur seperti yang tertera pada layar. Setelah dilakukan asumsi data dan data yang dibutuhkan lengkap, kami melakukan analisis kebutuhan. Dari analisis yang telah dilakukan, dihasilkan output yaitu sebagai berikut: volume air yang dialirkan ke daerah B dan rancangan desain. Dari output tersebut, kami membuat 3 alternatif desain sebagai solusi permasalahannya, yaitu jembatan dengan pipa air pada sisinya, aqueduct, dan solusi berupa jalan timbunan dan sistem saluran. Lalu dari ketiga alternatif dilakukan analisis kendala dan ditentukan solusi terbaik sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Ini adalah secara garis besar tahapan studi yang kami lakukan. Rancangan dan pengembangan. Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang tadi, kami selayaknya sebagai seorang insinyur perlu merancang sebuah solusi yang efektif untuk mengatasi kendala tersebut, di mana permukiman B membutuhkan jalur mobilisasi, jalur transportasi antara desanya, dan juga permukiman B yang membutuhkan pengairan untuk irigasi sawah mereka. Untuk itu, kami membuat 3 usulan desain. Alternatif desain yang pertama, dengan judul jembatan dengan pipa air pada sisinya. Kami membuat desain ini karena kami melihat bahwa jembatan dapat menyelesaikan permasalahan permukiman B membutuhkan jalur mobilisasi dan juga pipa air yang dapat menyelesaikan solusi permasalahan pada di permukiman B, di mana permukiman B membutuhkan saluran irigasi untuk air pada sisinya. Next. Bisa dilihat ini adalah detail dari pipa-pipanya. Pada alternatif 2, kita mempunyai desain aqueduct. Jadi infrastruktur ini merupakan transportasi darat dan air antara dua desa sekaligus juga pemenuhan kebutuhan air di desa B. Jembatan ditopang 7 buah fondasi. Pada daerah B juga disediakan tempat penampungan air untuk dialirkan ke sawah-sawah di bagian kanan dan kirinya. Lalu pada alternatif 3, infrastruktur ini menggunakan saluran terbuka jenis U-ditch dan aspal jenis hot mix. Jalan akan memiliki 2 sisi, trotoar dan area pengaman pada masing-masing sisi jalan. Jalan memiliki super elevasi yang diarahkan ke gorong-gorong untuk mencegah banjir. Lalu pada pemilihan alternatif, kita meninjau 5 aspek, yaitu ketercapaian tujuan, ekonomi, lingkungan, sosial, dan teknologi.
Berdasarkan penilaian yang telah kami beri pada ketiga alternatif, kita dapatkan nilai akhirnya pada alternatif desain 1 yaitu 85, pada alternatif desain 2 yaitu 70, dan pada alternatif desain 3 yaitu 90. Sehingga alternatif yang kita tetapkan sebagai alternatif infrastruktur utama kita yaitu alternatif 3. Oke, jadi video yang ada di depan layar Bapak, Ibu, dan teman-teman sekarang adalah video proses pembuatan sketsa melalui aplikasi SketchUp. Jadi yang pertama saya lakukan adalah menggambar kondisi kedua desa terlebih dahulu. Kedua desa ini akan dihubungkan dengan jalan yang mengalami perubahan ketinggian sebesar sekitar 3/200 meter. Kemudian di sampingnya akan ada saluran terbuka yang lebih miring dari kemiringan jalan. Kenapa? Karena ada standar kemiringan 2% untuk saluran air yang tidak menggunakan pompa. Jadi kami hanya mengandalkan gravitasi untuk memindahkan air dari A ke B. Begitu, kemudian ini adalah proses pembuatan saluran air yang bisa mengalirkan air dari sungai di A ke daerah B. Dan kemudian berikutnya adalah pemilihan warna sesuai dengan bahan-bahan yang sudah kami tentukan untuk infrastruktur kami. Selanjutnya ada fungsi elemen objek. Fungsi elemen objek ini dibagi menjadi dua, yaitu fungsi utama dan juga fungsi tambahan. Elemen yang pertama yaitu jalan yang memiliki fungsi utama sebagai akses penghubung kedua desa, sedangkan fungsi tambahan elemen ini ada dua, yaitu membuka jalur ekonomi bagi desa A dan meningkatkan hubungan sosial masyarakat kedua desa. Lalu yang kedua menjadi landmark bagi kedua desa. Elemen yang kedua yaitu ada tanah yang memiliki fungsi utama sebagai penutup lembah dan fungsi tambahan sebagai dasar pengaspalan jalan. Elemen selanjutnya yaitu ada saluran terbuka atau U-ditch, memiliki fungsi utama sebagai saluran terbuka untuk penyaluran air dari danau di desa A ke desa B yang kekurangan sumber air. Lalu fungsi tambahannya yaitu sebagai pencegah banjir. Yang keempat ada guardrail, yang memiliki fungsi utama untuk meningkatkan keamanan saat menggunakan jalan penghubung kedua desa dan mencegah kecelakaan fatal, dan memiliki fungsi tambahan untuk fungsi estetika dan juga sebagai median jalan. Yang kelima ada trotoar, yang memiliki fungsi utama sebagai media akses bagi kedua desa dan difokuskan bagi pejalan kaki dan juga pesepeda. Sedangkan fungsi tambahannya untuk meningkatkan keamanan bagi pengguna kendaraan bermotor dan juga pejalan kaki dan pesepeda. Yang keenam ada turap batu kali, yang memiliki fungsi utama mengamankan tanah dari longsor dan menstabilkan tanah agar tetap dalam kondisi statis. Sedangkan fungsi tambahannya untuk fungsi estetika dari infrastruktur. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem dari Road Embankment and Drainage System. Sistemnya sendiri ada 3, yang pertama ada akses, pengairan, dan yang terakhir ada fondasi. Untuk akses terdiri atas 3 elemen, yang pertama adalah jalan aspal, guardrail, dan terakhir trotoar. Untuk jalan aspal sendiri, ada beberapa struktur. Dari bawah terdapat tanah asli, lapisan fondasi bawah, lapisan fondasi atas, aspal konkrit binder course atau pengikat beton, dan yang terakhir paling atas ada aspal konkrit wearing course atau perkerasan beton yang bersifat lentur. Lalu ada guardrail yang terdiri atas beam guardrail, end block, post, steel box, ring guardrail, dan reflektor guardrail. Dan yang terakhir untuk trotoar terdapat tanah yang dipadatkan, pasir padat, lapisan batu kerikil, latasir, dan ada beton. Untuk pengairan, kami menggunakan sistem saluran air terbuka yang terdiri atas beberapa struktur. Yang pertama ada galian tanah, pasir uruk, lantai kerja, tanah sisa galian, dan U-ditch. Dan untuk fondasi tanah, terdapat beberapa elemen. Yang pertama ada tanah, lalu ada turap batu kali. Untuk tanah terdiri atas pasir, kerikil, lanau, dan lempung. Dan untuk turap batu kali terdapat plester, siar, dan pasangan batu belah. Kemudian berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan serta perkiraan biaya. Yang pertama ada ekskavator PC, lalu ada tanah merah, aspal hot mix, trotoar, turap batu kali, guardrail, gorong-gorong U-ditch, dan yang terakhir biaya tenaga kerja. Sehingga diperoleh biaya total sebesar 6.290.833.000. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih.